Mau saldo GoPay gratis? Tonton video ini sampai habis ya. Hai Gat. Hai Cip, sorry ya, telat banget. Nenteng. Boleh, hayu. Panas banget ya sih? Parah. Hari ini kayaknya Aduh, tengah sih neraka lagi keringetan bocor. banget. Ya jangan dong, serem kan. Nanti kalau ada yang keluar gimana? Iya, oleh Iya. Nggak, tapi ini panas banget sampai AC tuh nggak pengaruh gitu ya. Iya, hari ini emang kayaknya padahal udah masuk musim hujan ya harusnya ya. Harusnya, Tapi karena mungkin- sebenarnya daerah kantor gue, dari rumah tuh udah pernah berapa kali hujan. Iya, cuman mungkin karena penguapannya belum, jadi harus panas dulu, terus Oke. ntar hujan gede gitu. Baik, tapi jangan pas lagi tahun baru kali ya. Yang pas tahun baru. Jangan ya. dong, ntar kita nggak bisa main kembang api ya kan. Saat langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo Workers, gue sekarang sudah sama temen gue nih, namanya Agatha. Tapi mungkin biar lebih afdol, dia kayaknya ngomongnya tuh seru banget gitu. Jadi mendingan dia yang kenalin aja dirinya sendiri. Ayo Gat, silakan Gat. Halo Workerspedia, saya Agatha. Saat ini saya sebagai VP HRGA di Indodax. Apa ya Indodax ya? Indodax itu crypto exchange gitu. Apa tuh ya? Coba browsing kali ya. Panjang nih ceritanya nih. Nah, sebetulnya lu untuk mencapai VP ini, pengalaman lu sebagai HRGA ini sudah berapa lama sih Gat? Berapa lamanya itu dari 2007 sih. Dari Jadi kurang 2007. lebih kayak 16 tahun ya. Perjalanannya kalau ditanya kenapa jadi HR, karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Iya, nggak tahu sebenarnya gini. Backgroundnya tuh psikologi, background pendidikan. Terus kayak common things-nya itu kalau HR emang Dari psikologi ya? atau hukum. Atau hukum. Atau satu lagi nih, ini yang namanya Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia. Mungkin di sini ada teman-teman yang ada baru? di situ. Itu sebenarnya tahun 2000-an awal tuh udah mulai banyak tuh manajemen sumber daya manusia gitu. Beberapa universitas sudah menyediakan fakultasnya. Kenapa bisa masuk ke HR? Karena ya ada ketertarikan gitu, ketertarikan untuk masuk ke dunia korporasi. Tangga karirnya seperti apa sih sampai lo jadi VP? Tangga karir pastinya dari staff. Dari staff. Dong. Jadi waktu itu awalnya dari sebagai staff udah ngurusin yang paling ya personal administration, ngurusin dokumen ya. Jadi kalau teman-teman tuh ada yang apply gitu, saya yang terima CV-nya Pak, saya yang baca, Lu saya yang yang telepon, memilah-milah ya? iya, Ya. saya yang telepon, datang yuk interview gitu. Mulai dari situ, terus gitu training gitu, ngurusin training juga, mau koordinasi nih sama usernya, sama trainee-nya. Singkatnya, itu mulai dari karyawan hidup sampai karyawan mati di perusahaan tersebut urusannya HR. Gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan buat mulai dari penyediaan karyawannya sampai karyawannya masuk, karyawannya disiapkan namanya onboarding sebutannya, terus karyawannya di-develop selama kerja. Itu di areanya training development, kalau sekarang bahasanya agak keren dikit people development gitu loh. People and culture kalau misalkan di dunia tech gitu. Sampai urusan yang sesimpel absensi, cuti, apalagi ya karyawannya bermasalah gitu ya, karyawannya ada ribut antar karyawan itu juga urusan HR. Apa sih apa yang namanya HR itu ada bagian-bagiannya, kayak misalnya di admin ada payroll, ada apa. Nah, kalau di HR gimana? Bahasa umumnya ada rekrutmen, sekarang bahasa nama talent acquisition, ada training development ya, people development.
ada commission benefit yang tadi disebut itu payroll gitu ya. Sekarang yang mulai banyak juga tuh kan bisnis partner gitu ya, urusannya berkoordinasi sama departemen-departemen lain untuk ngasih tahu HR harus melakukan apa sih supaya mereka tuh lebih semangat kerja, memenuhi kebutuhan departemen tersebut gitu. Terus ada employer branding juga gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di LinkedIn ada suatu perusahaan welcoming our new joiner gitu. Nah, itu terusan employer branding seperti itu sih. Daily activity seorang Agatha SVP gitu. Di tim gua tuh ada dibagi dua, HR and GA, masing-masing dengan udah ada manajernya sendiri. Jadi mereka sudah ada agenda kerja. Nah, dari gua tuh lebih ngelihat ini progresnya sudah sampai mana gitu. Jadi kalau misalkan kita punya timeline pencapaian, misalnya dalam sebulan harus 100%, oke, hari ini sudah sampai berapa persen dan kita melihatnya dari situ sih gitu. Tapi juga tidak memungkiri kadang-kadang emang harus mengecek sampai ke detail gitu ya. Itu yang dailynya. Seringnya juga adalah menerima masukan-masukan atau kebutuhan-kebutuhan dari departemen lain gitu. Karena memang sebagai VP tidak hanya berkubang di dalam departemen, tapi emang harus keluar gitu kan. Skill apa sih yang harus dimiliki seseorang kalau mau nyemplung di dunia HR dan berhasil gitu loh? Ini skill bukan ya? Jangan baper. Jangan baper. HR nggak boleh baper. Kenapa? Karena kalau contohnya HR-nya mau bagian rekrutmen, saya suka soalnya ngobrol sama orang baru gitu. Terus bisa jadi tuh kandidatnya nge-reject atau nggak jadi dateng, nggak ikut interview, atau malah pas udah dikasih offering, saya nggak jadi masuk deh gitu. Emang kerjanya jangan baper jadi HR. Saya rasa setiap pekerjaan apapun ketika kita udah jalanin itu akan selalu ada sesuatu yang baru. So you have to have a big curiosity gitu. Kalau enggak ya sulit gitu ya. Kalau nggak ada curiosity-nya untuk gali lagi apa yang bisa dilakukan di assignment tersebut, ya kita nggak kemana-mana. Banyak sekali gue ngeliat di perusahaan tuh orang HR tuh dimusuhin ya sama karyawannya, karena dia tuh gue nggak tahu apakah memang HR itu harusnya berdiri di sisinya karyawan atau dia berdiri di sisi perusahaan gitu ya. Karena kan memang posisinya itu kan HR itu kan harusnya di tengah ya gitu loh. Ya gue nggak tahu. Menurut lu gimana tuh? Karena memang ya itu menurut pengalaman gue dan apa yang gue lihat dari orang, ini HR-nya nih rese banget nih gini gitu. Menurut lu gimana kan? Kalau HR rese itu kembali lagi ya personalnya setiap orang berbeda-beda gitu. Tapi HR itu emang akan selalu ada di dua kaki, kakinya ada di dua tempat gitu. Jadi emang selalu ada di perusahaan dan ada di karyawan. Makanya kalau misalkan gue tuh selalu pegangnya sama dua hal sama jadi HR. Satu, peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu mulai dari peraturan pemerintah punyanya apa, lalu di perusahaan punyanya apa. Yang kedua, moralitas. Lu, itu yang lu gimana bisa menyandang nama HR di diri lo kalau lo nggak punya moral juga gitu kan? Jadi kalau misalkan ya kan kita kadang-kadang kita harus membuat peraturan yang memang nggak menyenangkan buat karyawan, tapi itu menguntungkan secara bisnis gitu. Nah itu sebenarnya adalah satu trik yang harus bisa dikuasai sama setiap HR sih. Sebagai seorang HR, terus lu deket nih sama 1-2 karyawan, kenal deket ya, pribadi lah. Tiba-tiba harus ada keputusan nih tentang dia gitu. Itu jadi ini gak sih? Jadi sesuatu yang berat gak sih buat lo? Ini true story ya? True story. Jeng. Nggak, jadi ini bener. Jadi kalau misalkan HR ada nggak enakan sama karyawan karena faktor kedekatan, ya iyalah HR juga manusia. Kita setiap hari ngobrol sama karyawan. Apakah contoh seorang Agatha pernah merasakan nggak enak karena harus pecat? Itu dia tuh. Kebetulan yang dipecat ini adalah yang mengajak masuk ke perusahaan ini. Gila. It's really hard. Tapi kalau kita menyadari gini, kita harus paham dulu.
kan namanya kerjasama antara karyawan dan perusahaan itu ada dalam satu bentuk namanya perjanjian kerja. Itu dilindungi sama undang-undang, betul kan? Nah, artinya kalau misalkan dua pihaknya udah nggak kerjasama lagi kan juga ada hal yang harus dilakukan dan dilindungi undang-undang gitu. Selama kita berpatokan pada itu, ya kita harus benar-benar mendem rasa nggak enak tersebut gitu. Lu tahu nih karyawan ini dapat perlakuan nggak adil, tapi karena emang perusahaannya maunya begitu, ya lu mau nggak mau harus ngejalanin itu juga. Maksud gue, sorry ya, misalnya ngomongin soal pensiun ya kalau di perusahaan itu ya, ternyata tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, apa tuh biasanya yang harus dilakukan seorang HR? Sejauh ini sih kalau misalkan ada hal-hal yang ternyata itu di bawah gitu ya, di bawah peraturan pemerintah, kita bakal masukinnya dalam negosiasi sih. Kita negosiasi ke karyawannya, tapi kita juga harus kasih tahu ke perusahaan, ada loh gitu, maksudnya dampak yang terjadi adalah ini kita harus kasih tahu dan kita harus jalanin itu. Dan yang pasti segala sesuatu yang sifatnya seperti itu gue lebih suka tertulis gitu ya, karena apa, ini kan menjadi evidence di kemudian hari gitu. Seperti apa sih struktur kerjanya kalau di dunia HR? Kalau struktur itu mungkin bisa bermacam-macam gitu. Kalau misalkan di sini tuh ada di level VP, lalu ada manajer, ada asisten manajer, supervisor, staff. Biasanya sih seperti itu sih. Orang-orang yang seperti apa sih yang memang bikin orang HR tuh tertarik gitu loh? Kalau misalkan kita nyari yang fresh grade, setidaknya dia satu, bahasa Inggrisnya minimum pasif lah, jangan sampai benar-benar enggak gitu. Karena kita mungkin harus handle TKA. MS Office, ya kayaknya teman-teman fresh grade itu udah pada orang semuanya udah pakai laptop gitu kan. Itu kayaknya udah inilah. Kalau kepribadian, kalau gue selalu nyari orang yang lugas. Lugas sih, harus punya kepribadian yang berbicara itu sesuai gitu. Tidak mengada-ngada, tidak menutupi juga gitu. Kalau anak HR yang baru mau masuk entry level lah ya, itu kira-kira dapatnya berapa sih gajinya lah gitu. Terus mungkin ngomongin, menurut lo posisi HR ini bagus gak sih untuk jadi gantungan hidup? Pertanyaan pertama deh, gaji HR UMP 2024 itu 5.067.000, 5,1 lah ya dibulatkan. Jadi range-nya antara segitu sampai 5,5 sih. Kalau entry, yang entry level banget ya. Betul. Kalau misalkan yang pengalaman yang ada minimum setahun di area HR, itu bisa di starting 5,8 atau 6 juta gitu startingnya. Kan kembali lagi ke kemampuan perusahaan ya gitu. HR itu memang dipakai ya di semua perusahaan ya katanya. Nah, kan katanya sekarang nih udah yang zamannya udah serba AI dan segala macam ya. Tapi kan yang kerja tetap manusia. Jadi HR akan tetap dibutuhkan. Namun HR-nya juga jadinya harus adaptif sama perubahan teknologi gitu. Ya. Misalkan HR bakal terus ada lah. Oke workers, tadi obrolan gue sama Agatha udah panjang banget ya. Mungkin nanti KR juga nih editornya motong-motongnya karena panjang banget. Ya, nanti yang tadi gue udah bilang, kita akan kalau teman-teman ngasih banyak masukan nih, terus banyak pertanyaan, gue akan cari tempat lagi dan cari waktu lagi untuk ngobrol sama Agatha. Oke, Gat? Oke. Thank you ya, Gat ya. Satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.